Jadi ini adalah tentang batas darat sih sebenarnya. Ini sejarah, aspek legal, dan dimensi teknis batas darat gitu. Sebelum kita bicara soal manajemen ya. Nah ini sebatik ini sekedar informasi aja. Sebatik itu kan pulau kecil ya di sebelah timur Kalimantan. Itu ini pulaunya kecil itu dibagi dua nih. Nah dibagi dua lihat nih garisnya kan lurus tuh, ya kan lurus banget garis ini. Nah kalau udah ngomong garis lurus itu mesti ada yang tidak alami pasti di situ kan. Kalau udah garis lurus mesti ada yang kepotong segala macam kan. Kalau dia pasti tidak ngikutin lekuk. Nah salah satu dampaknya Pak, ini rumah dua negara. Pernah lihat nggak rumah yang Iya, toiletnya di Malaysia tapi ruang tengahnya Indonesia. iya. Nah itu dia saya ke situ kemarin. Nah ini saya Yang KKN itu ya, Pak? ya ini KKN itu. Ini intinya satu contoh bagaimana batas darat itu dikelola gitu ya. Nah yang kita biasanya dengar pertanyaan-pertanyaan yang kita punya soal perbatasan itu mungkin ini mungkin batasnya belum tuntas atau titik patok yang bergeser gitu kan. Penggunaan lahan Indonesia oleh Malaysia atau sebaliknya kan gitu kan. Perpindahan warganegaraan, kemudian penggunaan mata uang asing gitu. Itu biasanya kita kita dengar tuh. Dan banyak lagi lah. Nah, itu isu dan pertanyaan yang terkait dengan batas darat sebenarnya. Jadi belum tentu semuanya ini benar ya. Tapi isunya kita dengar lah. Nah, ini contoh nih. Di Pulau Timor itu ada bagian kecil dari Timor Leste. Itu di Indonesia. Ini kan Pulau Timor ini bagi dua dulu kan. Yang timur jelas Timor Leste. Yang barat harus kita kan. Tapi ternyata ada bagian kecil ini. Itu punya Timor Leste. Tahu nggak itu sebelumnya? Enclave itu ya, Iya, Pak? enggak itu. Ya, tahu kan. Seperti ini nih, kenapa? Kan gitu pertanyaan sekarang kenapa? Karena ternyata kaitannya batas itu dengan bagaimana penjajahan dulu. Nah, dulu Portugis itu datangnya ke situ dia, ke Okusi, dan Okusi namanya. Datang ke situ berarti dia menguasai. Begitu dia lihat perkembangannya ternyata nggak begitu bagus, maka dia pindahlah ke Dili, gitu, ke sebelah timur. Tapi karena dia memang sudah menguasai dari dulu, begitu Belanda datang, Belanda nggak boleh lagi menguasai yang sudah pernah dikuasai oleh Portugis. Belanda menguasai bagian putih itu. Nah, itulah kemudian jajahan. Berarti ada dua penjajah nih, Portugis sama Belanda. Yang Portugis menjadi Timor Leste, yang Belanda menjadi Indonesia. Itu konsepnya namanya usi possidetis juris, yang mungkin juga sudah dibahas kemarin atau Pak Bari. Pak Baryono juga, Di, Pak Diono juga cerita ini. Kalau sini prinsip dasar nih. Jadi wilayah dan batas wilayah suatu negara baru, mengikuti wilayah dan batas wilayah negara pendahulu atau penjajah. Intinya gitu kan. iya. Jadi mana yang merupakan jajahan Portugis dulu, mana penjajahan Belanda. Makanya sebenarnya kita nggak secara hukum tuh tidak pernah berhak untuk menguasai Timor Leste sebenarnya. Pernah dulu ya mungkin sebelum lahir pastinya. Itu kan Timur Timur itu pernah jadi provinsi kita kan. Nah itu secara hukum sebenarnya tidak tepat begitu. Karena itu dia bukan jajahan Belanda gitu. Namanya presiden siapa itu, Pak? Soeharto. Oh, iya. Soeharto itu 75 76 lah ya. Itu kan. Nah, tapi kan namanya juga politik ya. Waktu itu usahanya dia dianggap benar lah paling tidak oleh Indonesia ketika itu, maka kita bilang dia berintegrasi ke kita. Tapi orang lain akan menganggap itu penjajahan karena kita memasukkan kawasan yang seharusnya secara hukum tidak boleh masuk ke tempat kita. Nah, itu balik lagi prinsipnya namanya uti possidetis juris. Nah, ini beberapa ininya, beberapa ilustrasinya. Katakan ada penjajah nih atau penguasa di suatu kawasan kan, nah penjajah X itu. Kan penjajah ini atau penguasa ini akan membagi-bagi wilayahnya juga kan. Jadi katakan menjadi wilayah administratif A, wilayah administratif B. Tapi penjajahnya satu aja. Nah, jadi kalau misalnya dia bagi menjadi wilayah A dan B, berarti dia sudah tetapkan batas kan. Nah, kalau nanti ternyata A dan B ini merdeka masing-masing menjadi negara A dan B, maka dulu batas administratif itu akan menjadi batas internasional sekarang. Tahu kan? Iya. Jadi tetap saja ini adalah hasil dari penetapan oleh penjajah dulu. Contohnya di mana? Brunei dan Malaysia. Tahu kan? Iya. Itu kan sama-sama penjajahan itu Inggris tuh. Iya. Tapi kemudian kan sekarang menjadi Brunei negara sendiri, Malaysia negara Malaysia. sendiri. Itu contoh tuh ya. Eh, atau yang lain lagi misalnya, di satu daratan ada dua penjajah. Seperti Indonesia dengan Malaysia kalau ini. Kan katakan ini di Borneo gitu ya. Di sini Inggris, sini Belanda kan. Nah, begitu nanti masing-masing merdeka menjadi negara, maka batas yang ditetapkan dulu oleh penjajah itu menjadi batas antar negara. Tahu kan? Nah, itu usi potestas juris.
intinya seperti itu kan. Nah, terus yang lain lagi, nah ini ilustrasi aja. Dulu ini kan tembok Berlin nih, antara Jerman Barat, Jerman Timur. Yang waktu itu tahun 60-an orang mikir, wah ini adalah bentuk batas antar negara yang paling jelas kelihatan, paling kokoh, simbolnya lah gitu ya. Orang mikir nggak mungkin akan runtuh gitu. Tapi ternyata di tahun 80-an akhir, rakyat yang menghendaki demo segala macam, runtuh ya. Ini saya kasih sedikit ini ya, apa namanya, Selamat pagi dari Berlin Wall bisa lagi di Memorial. tahun Kalau 2000. teman-teman lihat ada pagar di belakang itu adalah tembok Berlin di zaman Pagar dulu yang sekarang sudah itu runtuh. yang mungkin Luar biasa. Terima Yang di kasih. belakang, Pak. yang tiang-tiang itu. Jadi sekarang pun dipertahankan dalam konteks bukan lagi membatasi tapi sebagai sejarah gitu. Dan banyak bagian-bagian tembok Berlin ini masih utuh berdiri Hmm. untuk jadi pengingat lah, jadi wisata sih sekarang. Nah ini adalah salah satu ciri bagaimana batas itu dari nggak ada menjadi ada lalu runtuh lagi. Gitu. Ini ini perbatasan tiga negara nih, Slovakia, Hongaria dan aku lupa satu lagi ya. Nanti dicek ya ini namanya. Jadi ini intinya ini adalah tepat di perbatasan tiga negara. Jadi kalau kita duduk di nih, Akhirnya sampai juga. Inilah saya meja lagi yang excited karena menandakan tiga negara. saya udah lama pengen ke Itu situ dilihat tapi ada simbolnya baru itu tiga negara. Jadi kalau kita duduk di sini, kita duduk di tiga negara yang berbeda. Wow, keren. 2018 nih. Biasalah kita kan kadang punya angan-angan tuh. Jadi saya selalu lihat foto ini gitu dari dulu sekali itu saya bisa datang. Nah, sekarang kita akan mengenal bagaimana fitur-fitur alat khusus menjadi batas wilayah. Contohnya, ini Gunung Kelut kan. Ada ada danau, ada gunung, ada sungai. Jadi bentang alam seringkali dipilih sebagai penanda batas wilayah salah satu, baik nasional maupun internasional. Nah, jadi ada batas alam, ada batas yang artifisial kan. Kalau alam itu ditanya dengan bentang alam nih, biasanya kasat mata gampang dilihat, ya sungai, ya gunung gitu ya. Contohnya sungai, gunung, danau, bukit. Mudah diidentifikasi oleh orang awam. Itu kelebihannya. Tapi jadi berubah-ubah, ngikutin bentang alam kan. Kalau sungainya geser, dia geser. Gitu. Jadi kelebihannya dia mudah diidentifikasi, kelihatan, tapi kok tidak tetap. Nah, artifisial sebaliknya, ditanya dengan objek buatan atau koordinat biasanya, contohnya garis saya, tugu, pilar buatan itu. Tidak mudah diidentifikasi karena tidak selalu kasat mata, tapi semua tetap. Gitu. Jadi kita tidak akan bilang mana lebih baik, mana lebih buruk, tapi memang begitulah karakternya. Tergantung kita situasi mana kita berada gitu. Kita akan pilih itu. Nah, kita akan bahas lebih banyak ke bentang alam ya sekarang. Contohnya gini. Eh, ini watershed. Watershed itu sebenarnya tahu istilah itu kan? Tahu. Tahu kan? Jadi kalau kan harusnya paham lah ya. Watershed itu kan pokoknya titik tertinggi lah ya, punggungan gitu ya. Punggungan pemisah jalur air gitu ya. Nah, watershed ini sering dipakai untuk batas wilayah. Itu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini penampangnya ya. Kan di situ kan batasnya kan, Ya. coba tertinggi. Kenapa kok begitu? Kalau kita lihat secara logika sederhana saja, ini untuk keadilan sumber daya. Kalau hujan di situ jatuh, maka dia akan mengalirnya ke masing-masing kan, gitu kan ya. Jadi wajar di situ batasnya, karena yang jatuh di sisi B akan ke B, jatuh di sisi A akan ke A. Bandingkan kalau misalnya batasnya di situ, Hmm. kalau jatuh di situ, tadinya ini kan untuk A ya harusnya, tapi ngelilingnya ke B gitu. Ya kan terjadi inkonsistensi ya itu cara sederhana saja untuk memahami kenapa kok titik tertinggi ini kita jadikan batas gitu. Nah contohnya berlaku di mana di perbatasan Indonesia dengan Malaysia tuh. Ini kan Indonesia Malaysia nih ya perbatasannya kan, jadi batas antara Indonesia dan Malaysia di Borneo mengikuti batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda di masa penjajahan itu kan dengan prinsip tadi uti possidetis juris kan. Nah batasnya ternyata adalah ini tahun 18 berapa nih 91 ya, Ya. 1819 1928.
Oh, Betul nggak? 3 kali ini ada konvensi itu ya, Pak. Ya, 3 kali ada kesepakatan konvensi itu. Jadi Indonesia dengan Malaysia udah gampang aja, tinggal ngikutin apa yang sudah ditetapkan oleh Inggris Belanda kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekarang bentuk kita zoom zoom in gitu ya. Katakan misalnya pasal 3-nya di Traktat 1891. Nah, deskripsinya begini. Dari puncak rangkaian gunung-gunung yang telah disebutkan pada pasal 2 ke arah atau sampai Tanjung Datu di pantai barat Borneo, garis batas harus mengikuti watershed. Gitu bahasanya di sana. Dan sungai-sungai yang mengalir dan seterusnya lah. Sampai kemudian pantai selatan dan pantai timur di garis 4 derajat 10 menit lintang utara. Jadi begitu deskripsi garis batas di zaman itu. Jadi tidak menggunakan dari koordinat sekian ke koordinat sekian ke koordinat sekian gitu. Tapi deskripsi bentang alamnya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita dengan Malaysia sekarang pengen menetapkan batas sesuai dengan perjanjian ini, berarti kita harus mengidentifikasi itu. Rangkaian gunung-gunung mana yang masuk, terus Tanjung Datu itu mana, watershed itu mana, kan itu kan ya. Nah, inilah yang kita pakai untuk dasar bagi Indonesia dan Malaysia untuk melakukan demarkasi, gitu kan, memasang patok di lapangan tuh. Nah, ini prosesnya nih. Jadi Indonesia Malaysia di Borneo nih melakukan demarkasi kan. Jadi proses demarkasi dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dengan melakukan survei bersama, menentukan titik-titik batas sesuai dengan deskripsi pada perjanjian yang disepakati Inggris dan Belanda. Gitu. Nah ini misalnya kan. Jadi perjanjian yang di situ kemudian Indonesia harus bareng-bareng sama Malaysia di sepanjang perbatasan untuk berdasarkan dari sini ini cocok gak nih gitu kan. Berdua. Udah oke sepakat, titik, ukur koordinatnya. Jalan lagi, titik, ukur koordinatnya gitu. Jadi dengan deskripsi yang ada, lalu disepakati kemudian gitu. Mereka jalanlah seperti itu. Kira-kira gitu lah. Jadi mereka jalan bareng, masang-masang patok itu sesuai dengan deskripsi itu. Sekarang pertanyaan saya gini, mungkin nggak ya? Ini kan udah ratusan tahun kemudian kan? Tim Indonesia dan tim Malaysia itu, ketika mereka jalan di sepanjang perbatasan, mereka tuh nggak sepakat. Kan deskripsinya begitu umum kan? Iya. Atau mereka disuruh mencari titiknya, mungkin Indonesia mikirnya ini, Malaysia mikirnya itu. Sangat mungkin. Nah, jadi adalah bagian-bagian di situ yang nggak berhasil ketemu kesepakatannya. Nah, itu kemudian, ya udah kalau nggak sepakat, udah kita tinggalin dulu jalan. Nah, titik-titik itulah yang kemudian kita sebut sebagai outstanding boundary problem. Titik-titik batas yang masih belum terselesaikan, outstanding. Merah-merah itu di segmen merah. Tentu kita lihat di sini juga nih, ada sebatik di sini kan. Di sebatik itu di sini, pulau kecil tuh. Situ ada gitu ya. Nah, menurut uh, kesepakatan waktu itu ada 10 titik yang tidak berhasil disepakati menurut yang catatan waktu itu tahun 70-an tengah gitu ya, 75, 74 gitu. Oke, berarti ini di sini kita sekarang melihat bahwa demarkasi itu harus berdasarkan perjanjian lama, ya kan? Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena perjanjian lama tidak sedetail itu. Ini kan saya kan sering goyon gitu. Untung deskripsinya itu punggungan bukit, watershed. Untuk nggak mengatakan misalnya pohon pisang gitu ya. Sehingga pasti lebih lebih rumit lagi gitu untuk di apa namanya deskripsikan gitu. Di deskripsinya mungkin oke, tapi mewujudkannya di lapangan itu kita bingung. Karena sudah hilang segala macam gitu kan. Orang kita ngomong punggungan bukit aja bisa hilang kok. Gitu. Nah, jadi ini nih salah satu contoh nih. Tanjung Datu itu atau Camar Wulan itu termasuk OBP bukan? Nah, kenapa saya nulis begini? Pernah di tahun 2011 dulu ada sengketa di Tanjung Datu dan Camar Wulan atau Camar Wulan. Jadi Indonesia bersengketa lah gitu dengan Malaysia. Pokoknya tidak sepakat. Nah, sekarang berarti kan kita tanyakan nih, itu termasuk OBP bukan? Kan gitu ya. Maksudnya kenapa kok kita bisa bersengketa di satu segmen tertentu itu termasuk OBP bukan? Nah, pas kita cek itu ini kita lihat ya. Nah, jadi Tanjung Datu Camar Bulan ternyata di sini. Ini kita bayangkan ini ya, ini Borneo kecil ya. Ini ujung ujung kiri atas, kebayang ya? Ya, Pak. Pulau Kalimantan. Ini saya gedekan sedikit nih. Oh, ini paling ujung, Pak. Ya, ujung kiri banget nih. Kebayang ya? Ya. Kiri atas dekat Natuna berarti. Oh iya.
Oke. Nah, ini kalau kita cuplik segini, ini jadinya ini. Paham kan? Mm-mm. Jadi makanya ini dia nih. Ini yang kecil ini sebenarnya. Oke ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa batas antara Indonesia dengan Malaysia ini ditetapkan oleh Inggris Belanda. Menggunakan apa tadi? Watershed. Yang gitu kan, bunyinya kan begitu. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di sini. Ini kan berbukit jelas ya. Kalau dia berbukit, pasti nyari watershednya lebih gampang. Mm-mm. Betul kan? Ya kan itu berbukit, watershed mudah untuk diidentifikasi. Maka disitulah batasnya. Kebayang kan? Mm-mm. Kita dengan mata telanjang aja Ya. bisa kebayang gitu. Nah, sampai situ nggak ada masalah. Indonesia, Malaysia setuju sepakat. Masalahnya mulai muncul di sini. Kawasannya agak datar. Mm. Sehingga di bagian mana sih sebenarnya punggungan air itu gitu. Kebayang kan ya? Oh iya. Nah, kalau tidak kita kebayang, berarti tidak bisa diidentifikasi, berarti bingung nih nyari di mana garisnya, ya kan? Jadi itu dari titik A, berapa itu? 88 sampai A156. Pokoknya bingung lah Indonesia dan Malaysia itu sama-sama nggak yakin. Itu di tahun 1976. Ketemu sih hasilnya, kan namanya survei gitu dipetakan, Mm. ketemulah juga titik tertinggi, tapi nggak yakin, sama-sama nggak yakin, karena teknologinya waktu itu belum canggih segala macamnya. Mm. Nggak yakin, udahlah kita pending dulu gitu. Lalu tahun 78 survei lagi Mm. di tempat yang sama, tapi dengan teknologi yang sudah sedikit lebih bagus lah segala macamnya. Apa yang ditemukan ternyata sama hasilnya dengan yang tahun 76 itu. Sama ya. Mm. Jadi sama hasil petanya sama. Berarti kan garis yang ditetapkan di tahun 76 dulu pun nggak yakin waktu itu. Iya. Tahun 78 ya udah kalau gitu udah 2 kali kita survei sama hasilnya kok. Mm. Kita pakai ini. Ternyata kemudian titik-titik tertingginya itu adalah yang itu. Oke. Mm. Intinya kan ini watershed kan. Iya, Pak. Nah, dari peta yang dihasilkan itulah titik tertingginya. Sekarang saya tanya nih. Kalau begini modelnya, garis batasnya, kelihatan siapa yang untung luasnya? Malaysia. Malaysia. Karena dia kan harusnya ke cekung ke arah Indonesia kan. Iya. Tapi kita bisa nggak bilang itu untung rugi? Kalau saya bilang nggak bisa kita bilang untung rugi karena memang kesepakatannya di zaman dulu adalah watershed. Jadi kita harus lihat kemanapun watershednya kan. Jadi lepas dari masalah nanti kita ternyata lebih banyak dapat ruang atau lebih sedikit dapat Mm-mm. ruang panas kan. Mm. Karena memang kesepakatan awalnya ya watershed gitu. Dan itulah watershed yang disepakati oleh tim survei waktu itu baik tahun 76 maupun tahun 78 sama hasilnya. Makanya yakinlah ya udah ini batasnya. Mm. Yang menarik kemudian karena di lapangan sudah sepakat dibikinlah MOU nih tahun 78. Ya udah kalau gitu nih ini ya. Jadi menurut proses ini berarti segmen OBP di situ udah bukan OBP lagi, ya kan? Sudah bukan outstanding boundary problems lagi. Gitu kan? Itu menurut aktivitas di lapangan. Mm. Ternyata ada isu internal di Indonesia. Itu kan tahun 78 tuh. Iya, Pak. Tahun 83 adalah rapat di Indonesia yang internal nih. Ngecek, ngecek, ngecek segala macam. Ada yang lihat gitu. Kayaknya kok kita rugi ya. Atau kok Mm. kayaknya kayak gitulah kira-kira ya. Mm. Kemudian ada keraguan lah, paling nggak. Ini bener nggak sih waktu tahun 76 sama 78 surveinya itu udah benar belum segala macam. Iya. Kok sepertinya kok kitanya dapat wilayahnya lebih sedikit. Wajar juga sih orang mikir gitu kan. Nah, sehingga kemudian kalau gitu yuk kita bentuk Pokja yuk. Kita tes lagi nih gitu. Mm. Kita cek lagi bentuk Pokja. Jadi kalau kita lihat urutannya ya, sebenarnya ini kan 76 78 udah disurvei. Udah di MOU sama Indonesia ya. Berarti sebenarnya udah beres lah kira-kira gitu. Tapi internal Indonesia sekarang mempertanyakan lagi. Boleh nggak? Ya boleh aja. Asalkan kita bisa meyakinkan Malaysia untuk berunding ulang. Atau ngukur ulang kan. Karena udah terlanjur tanda tangan tadi soalnya. Kecuali kalau belum tanda tangan gitu. Nah, Pokjanya rekomendasinya gini batasnya. Ya bisa dimengerti sebenarnya kan. Karena lebih untung gitu. Nah, jadi kalau kalau begitu ini adalah cerita yang bergulir di Indonesia.
ya kan? Mari kita lihat sekarang. Jadi intinya tuh setelah tahun 80-an segala macam, sejak tahun 2001 berarti ada keinginan dari Indonesia untuk memasukkan Tanjung Datu sebagai OPP lagi. Yang tadi udah dianggap selesai kan? Iya. Tahun 78 OPP lagi. Nah, tapi di internal Indonesia sendiri terjadi perbedaan. Eh, Misalnya TNI Angkatan Darat itu merasa udah nggak perlu lagi. Kan udah kita survei dulu gitu kan. Tahun 76 78 memang gitu hasilnya. Tapi ada pihak lain yang memang ini saya kira sih wajar kita hargai gitu ya perbedaan itu. Cuman kan sekarang kalau kita berbeda di internal, kita bisa nggak yakinkan Malaysia untuk berunding ulang atau mengukur ulang kan itu aja masalahnya. Iya. Nah, mari sekarang kita lihat ya. Batas yang belum tuntas menyebabkan masalah dalam pengelolaan batas, itu pasti kan. Nah, selain itu, isu pelintas batas karena berbagai alasan dan motivasi menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan perbatasan. Jadi, sampai hari ini berarti menurut Indonesia paling tidak, opsinya itu belum jelas. Artinya belum belum diterima lah mana yang ini. Pokja ingin begini, tapi menurut pengukuran TNI dan tim Malaysia ini. Kan itu. Berarti ini tanah siapa gitu kan. Kalau menurut Malaysia ya punya Malaysia nih. Tapi kalau menurut Indonesia berdasarkan usulan Pokja, ya ini Indonesia punya. Nah, ternyata di sini terjadilah sengketa juga akhirnya. Ada penduduk Indonesia yang sudah terlanjur ke sini juga gitu. Karena dia mungkin dikasih tahu oleh aparat, "Oh, itu tanah kita kok." Nah, kayak gitulah. Sejauh ini di bawah siapa, Pak? Pokja itu nasional. Jadi dia tidak tidak hanya satu itu instansi. Ada TNI di situ, ada Kemlu, ada Hankam segala macam gitu. Kemendagri juga gitu. Nah, yang menarik kemudian, nah ini isu yang beredar gitu, kita telah rugi sekian hektar. Ini kan selalu bernarasi kan ya. Jadi seakan-akan memang harusnya yang merah atau tiba-tiba yang hitam gitu kan. Lalu dibandingkan lah ruas luas ruangnya gitu. Nah, kalau katakan ini kalau orang tidak mengerti duduk perkaranya, tiba-tiba disuguhi ini, kita rugi segini loh gitu. Kita akan bisa, "Ih, bener nih gitu. Atau kurang ajar Malaysia nih gitu kira-kira gitu kan. Nah, itu membuat kemudian prosesnya menjadi apalagi kalau menjelang pemilu gitu ya. Pokoknya ketika pejabat ingin menuai simpati itu akan lebih runyam lagi tuh biasanya urusannya. Nah, tapi sebelum itu eh, yang terjadi kan adalah perpindahan orang nih, pokoknya lintas batas, ada juga yang berobat ke situ segala macam itu menjadi bagian dari pengelolaan. Jadi kita belum selesai masalah demarkasi ini sebenarnya. Kita udah menghadapi juga masalah yang lain yaitu masalah administrasi. Bagaimana negara atau bagaimana kita kurang fasilitas kesehatannya sehingga masyarakat kita ke situ. Jadi lebih rumit lagi urusannya gitu. Misalnya nih, fasilitas kesehatan, akta kelahiran, fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, sinyal HP, TV dan segala macam lah. Misalnya kayak akta kelahiran. Kalau klinik dia lebih bagus, kan masuk akal kalau pasangan pasutri Indonesia memilih Memilih situ untuk sana. kelahiran, gitu kan ya. Tapi itu kan kemudian dapat akta kelahiran sana. Iya. Nah ini rame lagi, banyak orang nggak paham atau salah paham, dikiranya akte kelahiran itu sama dengan memberi kewarganegaraan. Tidak begitu ceritanya kan gitu kan. Jadi banyak orang yang kemudian waktu itu emosi, wah penduduk kita dijadikan warga negara Malaysia gitu. Namanya akte kelahiran, ya memang diberikan oleh pemerintah di mana kelahiran itu terjadi. Anak saya kan dapat akte kelahiran Australia. Dan itu tidak ada kaitannya dengan eh, kewarganegaraan gitu. Tidak perlu emosi soal itu juga sebenarnya kan. Tapi kan biasa kalau kita dengan Malaysia ini sentimennya gede ya. Dikit-dikit memang kita jadi mengarah ke sana gitu. Nah, semua proses itu kan menjadi isu, itulah isu manajemen perbatasan tuh. Jadi artinya kalau ngomong kita isu manajemen perbatasan, bisa saja isu itu muncul sebelum demarkasi selesai. Kan kalau kita belajar pertama kan alokasi, delimitasi, demarkasi, administrasi. Administrasi ini kan manajemen kan. Jadi manajemen ini muncul belum tentu setelah ini selesai. Ini contohnya. Isu manajemen udah muncul bahkan delimitasi, demarkasi aja belum selesai. Jadi empat tahap dalam boundary
making itu bisa saja tidak harus berurutan prosesnya. Bisa saja kemudian satunya duluan, satunya belakangan. Ini contohnya di sini. Nah, tadi kita sudah lihat apa tadi? Watershed kan. Ya. Sekarang danau. Kalau kita bicara soal eh, soal bentang alam kan. Ini contohnya danau nih. Danau Constance namanya. Itu dimiliki tiga negara, Swiss, Jerman, dan Austria. Tapi belum sepakat mereka. Jadi kalau Swiss yakin nih batasnya di tengah-tengah danau nih di sini. Gitu. Austria yakin semua negara punya danau itu. Kemudian Jerman sendiri punya pendapat yang ambigu lah gitu. Jadi macam-macam. Intinya belum ada kesepakatan internasional, tapi semua udah memanfaatkan. Jadi artinya ini kan contoh, belum tentu kita harus menunggu demarkasi dulu untuk melakukan administrasi. Kalau memang kita nggak sepakat garis, ya udah kita pakai bareng lah, gitu misalnya. Gitu. Ini lagi nih, contoh yang lain nih. Lake Geneva di antara Swiss dan Prancis tuh. Ini adalah sorry, ini Geneva ya. Ini berarti Swiss nih. Ini Prancis gitu ya. Nah, batasnya di tengah-tengahnya. Dengan menggunakan batas tengah-tengahnya ini jadi adil dia. Sisi sini dimiliki oleh Prancis, ini Swiss gitu. Dan tapi semua bisa memanfaatkan keindahan itu. Kalau orang nginepnya di Prancis, dia bisa melihat keindahan Lake Geneva juga. Begitu pula orang nginepnya di sekitar sini. Gitu. Jadi saling memanfaatkan, gitu kan? Membatasi dua negara, Swiss dan Prancis, batas negara membelah danau tersebut sehingga sumber daya bisa dimanfaatkan kedua negara, gitu. Jadi ikan segala macam itu semua bisa dimanfaatkan dua sisi gitu. Dibandingkan misalnya batasnya di sini, pinggir danau sini, misalnya kan gitu ya. Ini contoh yang lain ini. Danau masih danau. Walaupun ini orang bilang ini laut mati ya, Dead Sea. Ini menurut saya itu bukan laut sebenarnya. Karena kan terjebak di daratan kan. Namanya terjebak di daratan ya bukan laut ya, danau dia. Cuman memang asin gitu. Jadi danau asin seperti halnya air laut dan bahkan lebih asin. Karena dia kan nggak mengalir kemana-mana. Laut Mati ini membatasi negara Yordania, Israel, dan Palestina. Ini adalah salah satu contoh pembagian ruang danau sehingga bisa diakses oleh semua negara yang memilikinya. Lihat ya, kan semua bisa memilikinya gitu. Cara cara membagi danau itu tengah-tengah gitu. Nah tadi udah kita uh, watershed sudah, danau sudah, sekarang sungai. Kalau sungai kan itu, ya kan? Itu sungai. Kita lihat sekarang penampangnya nih. Um, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan penampang sungai, sungai ya. Ini kan titik terdalam kan. Ya. Itu airnya misalnya kan. Itu titik terdalamnya. Talweh, bahasa Jerman kalau saya, Talweh atau Belanda ya. Nah, di batasnya di mana nih? Kalau ini adalah daerah A, ini daerah B. Atasnya di situ. Hmm. Jadi, Ya, tengah-tengahnya ya, Pak. nah, nanti kita lihat kenapa itu dan gimana kelemahan masing-masing kan. Kalau misalnya kita lihat ini, kenapa di sini? Karena kalau terjadi surut air ini, maka kedua negara atau dua wilayah akan tetap bisa mengakses sumber daya, Ya, ya kan? Dibandingkan kalau tengah-tengah. ya. Nah, di sini sekarang kita jadi tahu kenapa kok batas yang melibatkan sungai itu idealnya ya bukan garis tengah, tapi titik terdalam. Nah, kalau udah ngomong titik terdalam, berarti harus ada pemetaan terhadap batas dasar sungai itu kan, gitu di mana Jadi terdalam. Permendagri itu kayaknya titik tengah ya, Pak. Titik tengah, titik tengah itu eh, adalah kebijakan. Jadi bisa ya, bisa tidak juga. Oh. Tapi ini adalah kita melihat apa yang mau kita pakai nih. Di sini saya menunjukkan teorinya kalau pakai titik tengah bisa nggak? Bisa. Jauh lebih gampang kalau titik tengah. Tapi Tapi ternyata dia bisa menimbulkan ketidakadilan sumber daya. Kalau di Permendagri ya semuanya di tengah, laut tengah, ya. ini tengah, segala macam tengah. Oke, jadi nanti kalau ini kan untuk diskusi gitu, kalau kita disuruh untuk mengomentari satu aturan seperti itu, kita bisa pakai argumentasi ini. Cuman memang konsekuensi dari argumentasi ini apa? Kita harus tahu bentuk dasar sungai ya. Mahal itu, survei segala macam kan. Jadi bisa, jadi itu juga pertimbangan kan.
sehingga tidak pakai udah pakai titik aja gampang. Kalau Jadi katanya sama manajemennya ikutnya ini nanti, Pak. kalau sorry, Kita kan dia akan oke, berhubungan kalau misalnya ngikutnya tengah, ya, di kemudian hari terjadi yes, sesuatu. betul. Jadi kalau kalau kita diminta untuk, kalau saya diminta untuk memberikan saran, saya kan kasih saran yang ini. Memang ketika membuat batasnya jauh lebih panjang, lebih rumit. Iya. Tapi untuk mengelolanya itu lebih mudah. Gitu. Nah, orang kan kadang-kadang mikir, ya wes lah. Gitu ya. Nggak kelihatan Ya, juga. kita juga, ya udahlah daripada kita sibuk bikin survei segala macam, udah garis tengah aja. Kalau dia bisa disuplai dari udara kan, yang penting pinggir sungainya kiri kanannya jelas, udah ambil garis tengah aja. Gitu. Kalau ini kan enggak, ini harus survei bathymetri. Gitu. Jadi wajar juga kita bisa mengerti lah kenapa ini dipilih gitu. Tengah-tengah itu dipilih bukan yang ini gitu. Kita bisa paham. Tapi kan sebagai seorang pembelajar kita harus tahu semua opsi itu. Ini contoh lain nih. Sungai juga. Sungai Niagara. Sorry, Mbak Dila sudah pernah ke US belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya akan ke sana nanti mungkin. Semoga. Amin. Nah ini em, apa namanya? Ini adalah sungai yang membagi Kanada dan Amerika Serikat. Nah, saya kesini pertama kali tahun 2007 tuh. Jadi melihat Niagara Falls ini bisa dari berbagai sisi, berarti dari Kanada atau dari Amerika, New York dalam hal ini. Dan ternyata memang harus diakui, katanya loh ini lebih enak dari Kanada katanya, lebih indah gitu. Kan biasa soal angle aja kan. Saya waktu itu berangkatnya dari New York, yang katanya tidak seindah ketika dia dari Kanada. Tapi anyway, saya nggak tahu juga. Tapi semuanya indah sih pasti kalau menurut saya sih. Tapi yang menarik adalah ini kan adalah perbatasan. Jadi Amerika dan Kanada itu kan berlomba-lomba tuh membuat servis yang baik sehingga orang tuh nanti mau melihat fenomena alam ini dari sisi yang mana, nginepnya di Kanada apa nginepnya di New York gitu kan, mereka itu akan membuat apa namanya mendapatkan keuntungan masing-masing kan. Jika dia lebih banyak nginepnya di New York berarti orang Amerika yang dapat keuntungan lebih banyak dan seterusnya. Jadi ini contoh kompetisi sehat di perbatasan. Ini semua orang akan berlomba-lomba bikin resort yang bagus, tempat nginep yang bagus di sekitar sini. Jadi orang akan lomba tuh di sisi Kanada apa di sisi New York gitu atau US gitu. Contoh yang lain. Kulon Progo. Di Jogja udah kemana aja? Belum kemana-mana, Pak. Harusnya ke ini nih. Tapi kalau Prambanan gitu udah ya? Atau belum juga? Eh, lewat sih, Pak. Lewat Prambanan terus apa? Borobudur gitu mungkin sama sama. Tapi Keraton udah kan? Atau enggak juga? Enggak masuk ya? Belum Belum juga, masuk. Pak. Ya itu sih tidak harus masih lama di sini. Nah ini contohnya Kulon Progo nih. Kulon Progo ini kan jadi sungai Sungai Progo dulu kita ngomongnya. Sungai Progo nih. Itu adalah batas antara Kabupaten Kulon Progo dengan Bantul dia. Hmm. Kan gitu. Kulon Progo ini Bantul. Kulon Progo secara harafiah itu berarti di sebelah barat Sungai Progo. Kulon itu barat, barat Progo gitu. Kulon Progo. Makanya menamai menamai satu daerah di Jawa itu mirip di Bali pakai arah gitu. Kalau di sebelah selatannya ini misalnya Kidul Beteng gitu. Jadi sebelah selatan Beteng kan gitu. Berarti Progonya nama sungai ya, Pak? Exactly. Nama sungai dan daerah yang di sebelah baratnya adalah Kulon Progo Kabupaten Progo. gitu. Nah, yang menarik muara sungai ini bergerak. Maksudnya muara sungai itu kan nggak diem kayak gini kan. Dia tergantung nih. Sehingga satu daerah kadang masuk ke sebelah barat sungai, di waktu lain bisa menjadi sebelah timur sungai. Katakan misalnya nih, ini dari sini nih, kan bisa aja karena hujan segala macam itu 14 sini dia. Ya kan? Berarti ini yang tadinya termasuk Bantul gitu, atau Wetan Progo, Jadi, menjadi Kulon Progo. Paham kan ya? iya. Nah, ini salah satu dinamika kenapa batas wilayah darat itu ya perlu perhatian lah, saya tidak bilang itu buruk atau baik gitu ya. Kita harus paham nih konsekuensi dari alam itu.
dan dan itu artinya apakah memang contohnya nih nanti nanti bisa dicek ya. Sebenarnya gimana mereka mengelola ini. Kalau dia kadang-kadang pas banjir atau pas bulan apa sungainya surut tapi jadi ke sini, itu ini jadi apa nih? Jadi Kulon Progo atau tetap Bantul gitu kan? Karena kan kalau kita ngomong investasi, berarti kalau kalau misalnya katakan kasarnya ada rumah nih di sini, kan Bantul nih dia. Ya. Tapi sungainya ke sini gitu, misalnya nih ya ekstrem aja. Terus rumahnya masih di sini. Berarti dia jadi Kulon Progo dong gitu atau apa gitu? Atau enggak kan gitu? Nah ini berarti selain misalnya proses alam yang dinamis, ada kesepakatan administratif kemudian. Tentang Misalnya gini, ya, kondisi tertentu. exactly. Misalnya, ya udah kalau ini nggak apa-apa kita kita bisa aja kesepakatannya adalah kita tidak akan ngikutin sungai ketika bicara soal kabupaten mana. Pokoknya yang tanah sekarang kita akui sebagai Bantul itu tetap Bantul lah. Walaupun nanti dia uh, ini ke sini. Tapi nanti ke soal hasilnya gitu. Kan ada daerah mungkin nggak bertuan di sini kan. Nanti kalau dia geser sungainya, maka ini boleh cari sesuatu apa sumber daya alam di sini. Bisa jadi gitu kan. Atau ya sudah ini secara administratif termasuk atau secara administratif pun bergerak berubah. Pasti repot tuh nanti pajaknya tahun ini bayar ke sini, tahun berikutnya bayar ke situ, gitu kan. Tapi ini kan adalah fakta kan. Fakta walaupun mungkin tidak ada orang ya di sini, tapi kan tetap saja ada wilayah. Gitu. Nah ini artinya satu lagi mau membuktikan bahwa bentang alam itu bagus untuk jadi batas wilayah karena mudah diketahui, tapi ternyata ada konsekuensi lain. Nah jadi kalau kita bicara soal pengelolaan batas, batas negara segala macam tadi itu, ini nih yang mengelola. Udah tahu ini kan pasti. Di sana ada jadi. Nggak ada Pak, cuman mereka sering kegiatan di Oke. ini. Ya, jadi itu sih intinya.